selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya Anggun Oktarini. Dan pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mengapresiasi PT Hotel Indonesia Natur selaku BUMN yang merevitalisasi hotel di kawasan wisata Bali. Pengoptimalan kualitas layanan hunian hotel sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus mengembangkan sektor pariwisata. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi PT Hotel Indonesia Natur selaku BUMN yang merevitalisasi hotel di kawasan wisata Bali. Pengoptimalan kualitas layanan hunian hotel sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus mengembangkan sektor pariwisata. PT Hotel Indonesia Natur merupakan bagian dari induk holding BUMN PT Aviata atau Injourney yang sudah merevitalisasi 2 hotel di Bali, yaitu Hotel Grand Ina Bali Beach menjadi Bali Beach Hotel dan The Meru Sanur. Salah satu aspek yang direvitalisasi adalah dengan menaikkan standar bintang menjadi 5. Meski begitu, anggota Komisi 6 DPR RI, Singgih Januratmoko menilai kinerja bisnis BUMN di sektor perhotelan masih dapat dimaksimalkan. Pasalnya, banyak hotel BUMN di daerah lain yang memiliki usia bangunan sudah tua. Dari beberapa hotel yang kemarin di BUMN, yang salah satu yang untung itu di Ina Malioboro. Tapi itu kemarin memang kualitasnya jauh sekali. Harapan kita dengan adanya renovasi akan membuat kualitasnya lebih baik lagi. Juga itu yang di Kuta itu kan sebenarnya kawasan yang ramai juga ya, strategi seharusnya kan itu harus segera direnovasi. So, di sana memang bintangnya nggak harus 5, 3 atau 4, tapi kan benar-benar daerahnya strategis ya. Kalau yang di Kuta sini mungkin harapan kita juga bisa sinergis ya, ini Sanur. Nah, Sanur udah baru hotelnya lumayan sekali baik, bintang 5. Sejak diluncurkan pada 2021 lalu, program holding hotel bertujuan untuk mengoptimalisasi hotel-hotel milik BUMN. Total, ada 32 hotel dan 1 convention center yang dikelola PT Hotel Indonesia Natur. Dari Bali, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berbagai ulah turis asing di Bali sempat menjadi sorotan publik pada beberapa waktu belakangan ini. Dan menanggapi hal itu, Komisi 3 DPR RI mengharapkan adanya aturan ketat terhadap turis asing yang pelesir di Pulau Dewata. Berbagai ulah turis asing di Bali sempat menjadi sorotan publik pada beberapa waktu belakangan. Menanggapi hal itu, Komisi 3 DPR RI mengharapkan adanya aturan ketat terhadap turis asing yang pelesir di Pulau Dewata. Hal itu dibahas dalam kunjungan kerja masa reses Komisi 3 DPR RI di Provinsi Bali. Anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi mengatakan, turis asing sering membuat ulah dengan melakukan berbagai tindakan yang menyalahi hukum. Oleh karena itu, pihak imigrasi perlu memperketat pengawasan terhadap turis asing di Indonesia. Di Bali ini kan tempat wisata ya. Kadang-kadang wisatawan atau turis dari luar itu menyalahgunakan quote-unquote status turisnya itu untuk melakukan, tadi ada yang deportasi juga kan, melakukan tindakan asusila, ada yang melakukan tindak pidana juga. Ya, saya kira apa yang tadi disampaikan oleh DPR diperkuat oleh Kumham ya, karena semua itu kan mereka daftarnya di Kumham, di imigrasi. Ini perlu diperketat saya kira. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta berpendapat pejabat imigrasi perlu tegas dan memiliki kinerja yang baik. Selain membuat aturan khusus, imigrasi harus proaktif menangani ulah dari turis asing. Kalau pejabat imigrasinya tegas, mudah. Caranya mereka harus menjemput bola. Tidak boleh duduk dalam ruangan di meja. Mereka harus turun. Apa yang terjadi? Terganggu nggak dengan pariwisata? Lapor. Kalau Anda terganggu, lama-lama Anda diam, Anda lama-lama membenci pariwisata. Dari Bali, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Hubungan bilateral Indonesia dengan Rumania sejatinya telah terjalin sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Dan pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI berharap hubungan kedua negara tetap terjaga dengan penguatan kerjasama di berbagai sektor. Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, the Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka the 10th World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, the World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih, serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menerima kunjungan Duta Besar Rumania untuk Indonesia dan Adrian Balanescu. Fadli menyebutkan pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menerima kunjungan Duta Besar Rumania untuk Indonesia dan Adrian Balanescu. Fadli menyebut pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Hubungan bilateral Indonesia dengan Rumania sejatinya telah terjalin sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Untuk itu, Fadli berharap hubungan kedua negara tetap terjaga dengan penguatan kerjasama di berbagai sektor, di antaranya sektor ekonomi, perdagangan, maupun pertanian. Pada kesempatan ini juga disampaikan rencana kunjungan Parlemen Rumania ke Indonesia pada Juni mendatang. Pertemuan itu akan membahas tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama atau MOU di bidang pertahanan serta pendidikan. Ini saya kira akan menjadi kunjungan yang juga penting karena hubungan kita dengan Romania selama ini sangat baik. Romania juga mulai mengekspor gandum menurut Pak Duta Besar ke Indonesia. Mereka dari sisi parlemen ingin ada pembicaraan bagaimana meningkatkan kerjasama terutama di bidang ekonomi, perdagangan, di bidang pertanian, di bidang cyber security, dan juga di beberapa bidang lainnya, termasuk merealisasikan MOU yang selama ini sudah ada antara Indonesia dengan Rumania. Dalam perkembangannya, Rumania dikenal dengan keunggulan di bidang teknologi modifikasi cuaca. Fadli menilai Indonesia perlu mempelajari teknologi modifikasi cuaca Rumania, mengingat potensi bencana di Indonesia sangat besar. Di samping itu, modifikasi cuaca juga berperan penting untuk menjaga ketahanan pangan negara. Andini dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Masih berlangsung konflik Timur Tengah membuat keadaan geopolitik dunia kian tak stabil. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, berpendapat bahwa pemerintah Indonesia perlu siap menghadapi potensi kenaikan harga minyak mentah serta suku bunga global. Masih berlangsungnya konflik Timur Tengah membuat keadaan geopolitik dunia kian tak stabil. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno berpendapat pemerintah Indonesia perlu siap menghadapi potensi kenaikan harga minyak mentah serta suku bunga global. Hal itu ia sampaikan usai pertemuan seminar internasional yang digelar oleh Badan Keahlian DPR RI. Edi Suparno menyampaikan sektor ekonomi energi menjadi yang paling terdampak dari konflik Timur Tengah antara Israel, Palestina, dan Iran, mengingat Indonesia termasuk dalam negara importir minyak mentah dunia. Tak hanya itu, Edi Suparno juga mengingatkan peningkatan suku bunga yang dapat memberatkan pinjaman Indonesia. Untuk bertahan menghadapi gejolak ekonomi global, pemerintah Indonesia diharapkan dapat segera mengesahkan regulasi yang tepat. Satu, dengan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia yang kemudian membuat impor kita juga menjadi mahal karena kita tetap mengimpor kurang lebih 1,1 juta barrel per hari dari minyak mentah. Ditambah juga sekarang ada cenderungan tingkat suku bunga yang meningkat.
ya sehingga itu juga menambah beban terutama terhadap pinjaman kita. Nah, yang terakhir juga saya lihat bahwa adanya gejolak geopolitik termasuk penguatan tingkat suku bunga terutama di luar negeri di Amerika berdampak pada naiknya juga suku bunga di Indonesia dan adanya pelemahan kurs rupiah. Jadi ini berbagai hal yang kita harus atasi sekaligus untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, tetapi saya kira Indonesia bukan pertama kali menghadapi kondisi seperti ini. Akibat konflik Iran dan Israel, harga minyak mentah diprediksi dapat melonjak hingga 85,6 US dollar per barel atau naik sebesar 4,4%. Kenaikan itu otomatis akan berdampak pada pembengkakan alokasi APBN untuk subsidi energi. Ferdian dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amalia menyebut kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT berdampak fatal terhadap upaya peningkatan angka partisipasi kasar yang ditentukan Kemendikbudristek. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amalia menyebut kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT berdampak fatal terhadap upaya peningkatan angka partisipasi kasar yang ditentukan Kemendikbudristek. Angka partisipasi kasar merupakan barometer yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Saat ini, angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan perguruan tinggi baru 35%. Angka ini dikhawatirkan mandek akibat kenaikan UKT yang terjadi di beberapa kampus dalam negeri. Padahal, Kemendikbudristek menargetkan kenaikan angka partisipasi kasar tiap tahunnya. Menurut Ledia, seharusnya pemerintah memikirkan cara agar pendidikan kuliah dapat diakses oleh masyarakat yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. Sebab hal itu berkaitan penting dengan persiapan Indonesia Emas 2045. Ini akan menjadi fatal akibatnya karena dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, yang tadinya katanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek itu akan mengejar angka partisipasi kasar yang lebih baik, sekarang kan baru 35%. Berarti kan itu nggak akan tercapai. Nah, harus difikirkan dengan lebih mendalam bagaimana caranya agar anak-anak kita itu bisa kuliah. Kita bilang mau SDM-nya bagus, SDM unggul 2045 Indonesia Emas, nggak akan tercapai karena ini nggak selesai. Karena jumlah warga negara Indonesia yang punya hak untuk kuliah, tetapi mereka punya keterbatasan ekonomi itu cukup besar. Uang kuliah tunggal merupakan sebuah sistem pembayaran yang saat ini berlaku untuk seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan Permendikbud nomor 55 tahun 2013 pasal 1 ayat 3. Dari Sumatera Utara, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah harus fokus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dengan memberikan dukungan regulasi dan juga anggaran yang memadai. Penguatan sektor pendidikan vokasi diharapkan bukan hanya mampu mengurangi disparitas pendidikan, tapi juga dapat mengentaskan permasalahan pengangguran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Pendidikan vokasi di Indonesia memiliki potensi sangat cerah di masa mendatang, terutama untuk mencetak lulusan yang siap kerja bagi dunia usaha dan dunia industri. Hal ini yang menjadi perhatian serius Komisi 10 DPR RI, terutama dalam rangka menyongsong cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di berbagai perguruan tinggi menjadi sorotan utama setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2024 tentang besaran standar satuan biaya operasional pendidikan. Langkah pemerintah tersebut memicu gelombang protes dari mahasiswa di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Hal ini memberikan dampak terhadap para mahasiswa dengan golongan kurang mampu. DPR RI menilai kebijakan kenaikan UKT akan sangat memberatkan para mahasiswa dan orang tua. Mahalnya UKT semakin mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi di Indonesia. UKT naik ini kan konsekuensi dari kita mengarah ke PTNBH. Ya, jadi bagaimana kemudian pendidikan itu dikelola berdasarkan bisnis yang ada di perguruan tinggi, kan gitu. Nah, mau nggak mau perguruan tinggi yang sudah dikurangi subsidinya oleh pemerintah itu akan mencari pendapatan. Nah, pendapatan itu memang salah satu yang paling masuk akal adalah dari uang kuliah. Nah, sekarang sebenarnya menurut saya memang perlu di-cluster lah berdasarkan satu misalnya dari latar belakang keluarga. Ya. Yang kedua dari prestasi. Mahalnya biaya perguruan tinggi akan berdampak terhadap menurunnya angka partisipasi kasar generasi muda untuk masuk perguruan tinggi. DPR RI menilai SDM unggul dan Indonesia Emas bisa tercapai jika anak-anak muda Indonesia mudah mengakses pendidikan tinggi. Karena dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, yang tadinya katanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek itu akan mengejar partisipasi kasar, angka partisipasi kasar yang lebih baik, sekarang kan baru 35%. Berarti kan itu nggak akan tercapai. Nah, harus difikirkan dengan lebih mendalam bagaimana caranya agar anak-anak kita itu bisa kuliah. Bisa kita bilang mau SDM-nya bagus, SDM unggul 2045 Indonesia Emas, nggak akan tercapai karena ini nggak selesai. Jadi PR besar kita adalah bagaimana membuat sistem yang lebih baik, yang lebih pro kepada masyarakat. DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi dan memberikan solusi terbaik terhadap tingginya operasional perguruan tinggi. Pemerintah seharusnya tidak membebankan tingginya operasional perguruan tinggi kepada mahasiswa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, nama Pulau Padar memang kurang dikenal di kalangan masyarakat karena pulau tersebut kalah bersaing dengan Pulau Komodo dan juga Pulau Rinca. Meskipun kurang populer dibanding kedua pulau itu, keindahan yang disajikan Pulau Padar tidak kalah saing dan dengan kedua pulau tersebut. Lalu bagaimana sensasi dari Pulau Padar ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air, dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik.
Oleh karena itu, the parliamentary meeting of the 10th World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka the 10th World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, the World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih, serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Kembali di TVR 09. Dan di sini Pulau Padar memiliki pemandangan alam yang mempesona. Pengunjung juga bisa mendaki gunung di Pulau Padar sekaligus menikmati panorama di atas. Di sekitar pulau ini terdapat pula 3 atau 4 pulau kecil yang memiliki keunikan panorama masing-masing. Dan selain itu juga terdapat hamparan Pink Beach yang sangat cocok digunakan untuk sekedar berenang, bermain air ataupun bersnorkeling. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan destinasi wisata alam Pulau Padar pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Pulau Padar Labuan Bajo memang menjadi salah satu pulau terbaik di Indonesia yang mesti pemirsa singgahi. Dengan pemandangan alamnya yang begitu memukau, Pulau Padar layaknya seperti Pulau Purbakala ketika dilihat dari atas. Pulau-pulau yang terletak di Nusa Tenggara Timur perlahan memang menjadi tujuan yang begitu hits karena banyak dipromosikan melalui media sosial, salah satunya ya Pulau Padar ini. Pulau Padar merupakan pulau terbesar ketiga yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Dari 3 pulau utama di Taman Nasional ini, Pulau Padar menempati posisi terakhir soal luas wilayah setelah Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Daya tarik utama yang dimiliki oleh pulau ini tentu saja pemandangan eksotisnya. Pemandangan ini akan berkali-kali lipat lebih cantik ketika pemirsa berada di puncak bukit. Sejauh mata memandang, pemirsa akan disuguhkan dengan keindahan padang sabana yang luas dan laut biru yang cantik. Topografi yang dimiliki pulau ini juga sangat unik. Dikelilingi oleh 4 teluk dalam, menjadikan pasir pantai yang dimiliki pulau ini hadir dalam berbagai warna. Pemirsa bisa menemukan pasir putih, abu-abu, sampai pasir berwarna merah muda, walaupun dominan pantainya memiliki pasir putih yang lembut. Daya tarik berikutnya adalah jumlah anak tangga yang ada di Pulau Padar. Memang untuk sampai ke puncak bukit, pemirsa harus menaklukkan beberapa anak tangga. Sebenarnya tidak ada yang tahu sih berapa jumlah pasti dari anak tangga yang ada, namun diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 300 anak tangga untuk sampai ke puncak bukit. Sesampainya di puncak bukit, pemirsa akan disuguhkan padang rumput coklat yang menjadi ikon dari pulau ini. Bukit terjal yang berpadu dengan padang rumput tentu akan membuat siapapun terpesona. Dan pesonanya ini akan berkali-kali lipat lebih cantik jika pemirsa menikmatinya dari puncak bukit. Walaupun memberikan efek gersang, hampir seluruh bagian daratan di Pulau Padar ditutupi oleh rumput coklat ini. Jika disandingkan dengan birunya lautan, maka akan menjadi perpaduan yang sangat luar biasa. Bahkan, inilah yang berhasil memikat wisatawan dari luar negeri untuk mengunjungi pulau yang terletak di Labuan Bajo ini. Jika sudah berada di Taman Nasional Komodo, rasanya sayang ya jika hanya mengunjungi Pulau Padar. Pemirsa juga wajib mampir ke Pulau Komodo, di mana pemirsa bisa melihat secara lebih dekat kehidupan komodo di habitat aslinya. Taman Nasional Komodo merupakan rumah bagi sekitar 2.500 komodo. Pokoknya pemirsa akan terpukau deh melihat langsung hewan purba dengan panjang 3 meter dan berat sekitar 70 kg yang masih ada sampai sekarang.
Meskipun begitu, pemirsa hanya bisa melihat hewan ini dari jarak 300 meter ya, sebab komodo merupakan hewan buas. Selain itu, air liurnya pun mengandung racun, jadi pemirsa perlu tetap waspada. Pengalaman langka seperti ini tentunya hanya bisa pemirsa temukan di Indonesia, negeri kita tercinta. Jadi, jangan lupa untuk memasukkan Taman Nasional Komodo ke dalam bucket list liburan pemirsa ya. Dan pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 14 Mei 2024. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat terdapat rapat paripurna DPR RI dengan agenda pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2023 hingga 2024. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menerima Duta Besar Irlandia. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang secara langsung bisa Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Umam Hidayat dan rekan saya Anggun Oktari ini pemirsa, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.